Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء المفسرين وإلى مشايخنا في هذه المؤسسة ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ يحيى الشيخ وأزواجه كما صلى الله عليه وسلم وبارك من حكيم سيد صادق وجميع أصولهم وفروعهم ونخص خصوصا إلى مؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma idza rafa'a minas sujudi qama wa la yajlisu lil istirahati bila khilafin. Ini kita masuk pembahasan tentang bagaimana tata cara sujud tilawah ketika di dalam sholat. Yang kemarin sudah kita bahas panjang lebar itu di luar sholat, yaitu as-sujud kharijas sholat. Sekarang di dalam sholat. Thumma idza rafa'a, nuli nalikane ngangkat. Kemudian apabila mengangkat sopoman, yang mengangkat kepalanya ketika posisi sujud, kan setelah sujud kan diangkat. Rafa'a minas sujudi, dari sujud. Qoma, maka berdiri sopoman. Jadi setelah sujud itu langsung berdiri. Wala yajlisu, dan tidak pakai duduk. Wala yajlisu, lan ora usah lungguh sopoman lil istirahati, untuk duduk istirahat. Bila khilafin, kelawan tanpa khilaf, artinya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tidak diperintahkan untuk duduk istirahat. Jadi setelah sujud tilawah langsung berdiri lagi. Kemarin sudah kita bahas, sudah dijelaskan bagaimana kalau ayat sajadahnya itu ada di posisi akhir. Umpama baca satu halaman kok kemudian di bawah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sujud tilawah. Lah bangun dari sujud itu tidak perlu duduk istirahat, tidak diperintahkan, tidak usah, tapi langsung berdiri. Lah ketika berdiri bisa melanjutkan sedikit di berikutnya, atau tidak melanjutkan tidak apa-apa, diam sebentar lalu ruku, Allahu Akbar, sudah standar. Tapi tetap harus berdiri dulu. Itu tata caranya sujud tilawah ketika berada dalam sholat.
Bisa difahami ya? Wa hadhihi mas'alatun gharibatun. Wa hadhihi utawi hal ini iku mas'alatun permasalahan. Wa hadhihi utawi hal ini iku mas'alatun permasalahan gharibatun yang asing. Asing itu maksudnya apa? Qalla jarang, qalla yang jarang sopeman ulama nasso yang menyebut sopeman atau yang membahas alaiha ing atase hadhihi atau ing atase masalah ini. Wa mimman nasso alaiha dan diantara ulama yang membahas hab ini wa mimman lan iku setengah saking ulama nasso yang yang menyebut sopeman alaiha ing atase masalah Al-Qadhi Husain utawi Al-Qadhi Husain yaitu Al-Qadhi Husain wal Baghawi dan Imam Baghawi wal Rafi'i dan Imam Ar-Rafi'i. Sampai situ titik. Hadza utawi hal ini iku bi khilafi sujudi sholati berbeda dengan sujud dalam sholat. Hadza utawi hal ini artinya hal ini itu yang tidak pakai duduk istirahat tadi itu bi khilafi sujudi sholati kelawan nulayani sujud dalam sholat. Fa innal qaula sahiha mongko sak temeni pendapat fa innal qaula mongko sak temene pendapat maka sesungguhnya pendapat as-sahihah yang benar al-mansusa yang dinas li Syafi'i bagi Imam Asy-Syafi'i al-mukhtara yang terpilih alladzi ja'at bihi al-ahaditsus sahihatu fil Bukhari wa ghairihi allati ja'at alladzi kang ja'at kang teka bihi kelawan alladzi opo al ahaditsus sahihatu pira-pira hadis sahih beberapa hadis-hadis sahih fil Bukhari di dalam riwayat Imam Bukhari berarti di dalam kitab sahih Bukhari Al-Jami'us Sahih wa ghairihi dan selain Imam Bukhari artinya pendapat yang sahih yang berdasarkan hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lain ya iku istihbabu jalsatil istirahah istihbabu jalsatil istirahah yaitu kesunahan duduk sebentar duduk istirahat. Jadi duduk jalsah itu kan satu kali dudukan. Jalasa yajlisu jalsan. Kalau jalsatan berarti satu kali duduk. Rok'atan satu kali rukuk, satu rokaat. Kan satu rokaat itu mesti ada rukuknya. Kalau mufradnya rok'ah jamaknya rokaat. Sajadah jamaknya sajadat. Kan begitu. Akala yakulu aklan aklatan sak panganan kan begitu. Syurbatan biasanya kalau minum syarib tuma'an syurbatan sekali minum glek gitu.
Apalagi yang lain? Wajibah, tahu artinya wajibah? Wajabat jamaknya. Wajibatan. Ada juga begitu. Jadi maksudnya begini. Jalsah itu satu kali atau ya singkat lah. Lailun malam. Lailatun apa? Satu malam. Makanya malam ini berarti kan berapa malamnya? Bahasa Arabnya apa? Bukan hadzal lail tapi hadzihil lailah. Makanya dulu ada karya sastra itu 1000 kisah 1001 malam. Judulnya singkat itu kalau di bahasa Arab kan Alfu lailin wa lailatin. 1000 malam plus 1 ditambah 1. Kalau diterjemahkan 1001 malam. Jadi bahasa Arab itu punya kelebihan salah satunya adalah al-ijaz. Bukan i'jaz ya. Kalau i'jaz beda lagi pembahasannya. Ijaz. Ijaz itu bahasanya ringkas, padat, tapi syarat makna. Nanti kalau kalian belajar tentang balaghah itu juga dipelajari. Ada namanya ijaz, ada namanya itnab, ada namanya musawa. Tapi bawaannya bahasa Arab itu sudah ijaz. Nah, sekarang saya lanjutkan. Istihbabu jalsatil istiraha aqibas sajdati tsaniyati. Setelah sujud yang kedua, minar rakaatil ula. Ya, dari rakaat yang pertama fi kulli sholawat, dalam setiap salat. Wa minatsalitsati fir rubaiyat, dan setelah sujud yang ketiga fir rubaiyat dalam salat yang berjumlah 4 rakaat. Salat yang 4 rakaat salat apa? Zuhur, asar dan isya. Berarti ada 3. Faham maksudnya ini? Jadi maksudnya ini tok, cuman ini ungkapannya kan panjang. Sujud tilawah itu kalau dilakukan di dalam sholat, setelah sujud tilawah maka tidak perlu atau tidak disunahkan duduk istirahat, tapi langsung berdiri lagi. Paham? Itu berbeda dengan sujud dalam sholat yang biasa, sholat wajib 5 waktu. Kenapa? Karena menurut pendapat Imam Syafi'i, dan itu berdasarkan hadis-hadis sahih, duduk istirahat itu disunahkan. Kapan duduk istirahat disunahkan? Pada rakaat kedua dari semua sholat. Semua sholat pasti punya rakaat kedua. Subuh punya enggak? Punya, karena subuh 2 rakaat. Justru subuh enggak punya rakaat ketiga. Maghrib punya enggak rakaat kedua? Punya. Zuhur, asar, isya punya enggak rakaat kedua? Ya jelas punya. Maka di setiap rakaat kedua pada setiap sholat itu disunahkan duduk istirahat. Biasanya kan ada yang mempraktekkan ini. Setelah sujud, imam sudah aba-aba Allahu Akbar. Dia mau berdiri tapi transit dulu. Duduk sebentar, ya gak muni apa-apa, langsung mau ngadeg. Itu namanya duduk istirahat. Ojo suwi-suwi, nanti ketinggalan. Nanti imamnya sudah salam, makmumnya masih duduk istirahat. Kamu ngapain di sini? Ternyata tertidur. Cuman kalau keturun atau tertidur ya, itu kalau pas duduk istirahat itu jarang. Yang sering dalam posisi apa? Kalau pas ngantuk, umpama jamaah subuh gitu. Iya, mungkin ya, bisa jadi ya. Sujud yang terakhir. Jadi konco-koncone wis mari waqiah, wis mari padha mulai jek-jek sujud. Begitu dibangunkan, kamu tidur ya? Enggak. Kenapa? Saya mempraktekkan sabdanya Nabi, sedekat-dekatnya hamba itu dengan Tuhannya itu ketika dalam posisi sujud. Dulu itu saya punya teman, ya sama dengan kalian punya teman kan? Ya kita hidup kalau tidak punya teman itu sepi. Karena asiknya rame,
rame-rame, baik di dunia maupun nanti di surga. Nah, dhewean gak enak. Yang baik itu rame-rame. Rame-rame itu dalam bahasa agama disebut jamaah. Tapi jamaah tidak harus rame. Rame pertama dengan rame kedua beda maknanya ya. Rame bukan rame sampai nanti jamaah itu harus rame. Makanya sampai sebelum imam takbiratul ihram cek rame cek guyon. Bukan itu. Rame itu bermakna jamaah. Lah, kenapa kok kita ini bareng-bareng? Karena memang manusia itu sesungguhnya punya jiwa sosial. Makhluk sosial. Orang yang introvert itu tertutup. Itu biasanya gampang stres, gampang depresi. Tapi kalau orang yang los itu juga tidak baik, sehingga tidak bisa nyimpen rahasia apapun. Biasanya cirinya itu kalau cerita ke temannya, aku saja nih kalau cerita, tapi hanya sampean yang tak ceritani. Janji ya tidak cerita ke yang lain, iya janji. Kalau dulu zaman saya kecil tuh janjinya tidak hanya janji, tapi mulutnya dibuka, disilang. Nggak tahu kalau zaman sampean kecil. Saya dulu pernah kecil, sekarang sebesar ini dulu pernah kecil. Oh iya. Nanti temannya cerita lagi. Yang bagus itu gimana? Yang bagus itu yang bisa memilah. Mana yang untuk konsumsi publik, mana yang bisa disampaikan ke yang lain, mana yang enggak. Itu kalau itu teman sampean cerita ke sampean tuh merasa enjoy. Sehingga kekurangannya umpama minta solusi apa, itu tidak dia trek-trek. Kalau orang yang tidak baik itu kemudian dia trek-trek itu, dijadikan bahan ejekan, bahan guyonan. Oh, jangan. Itu harus tahu konteksnya. Ya. Jadi yang wakana, yang bagus itu sifat ibadur rahman itu. Kalau dalam surah Al-Furqan itu ya diterapkan dalam segala hal. Contohnya ketika mentasarrufkan hartanya. Bagaimana yang bagus? Wa kana dzalika qawama. Atau kalau dalam surah Al-Isra itu wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast. Ya jangan terlalu pelit tapi jangan juga terlalu semuanya dikekno sehingga dia tidak punya sama sekali. Yang sedang-sedang saja. Wa kana baina dzalika qawama. Di surah Al-Furqan rangkaiannya kan mulai dari wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terusannya apa? Walladzina yabituna lirabbihim sujjatan wa qiyama. Terus walladzina yaquluna rabbana shrif benar dah? Walladzina idza anfaqu, ada itu ya, lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi kalau menggunakan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah itu tadi wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu, menafkahkan, lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yaqturu, dan juga tidak ngengkret nemen-nemen. Wa sedekah ya sedekah dan seterusnya. Wa kana baina dzalika qawama. Nah, itu berlaku pada semua hal. Itulah yang disebut bahwa beragama itu moderat. Tawassut. Jadi tawassut dalam berbagai bidang loh ya. Jadi orang itu tidak hanya, mohon maaf, ibadah tok tapi sosialnya ditinggal. Mohon maaf, ajaran Islam itu sudah pas. Sementara ajaran di luar Islam itu ada yang kurang pas karena sudah mengalami tahrif. Sambil contoh. Orang-orang non-muslim yang umpama ini ya contoh. Yang beragama, sebut saja agama lain ya. Itu kalau ingin mendedikasikan dirinya untuk Tuhannya, itu tidak boleh yang lain-lain. Contohnya orang Buddha. Itu tuh kalau mau jadi biksu tahu biksu ya, yang tidak boleh punya rambut itu. Gundul pelontos yang biasanya bajunya itu khusus. Itu tidak boleh menikah.
Lalu orang-orang non-muslim yang umpama di kalangan Kristen, yang laki-laki pastor, itu tidak boleh menikah. Yang perempuan-perempuan jadi biarawati, itu yang melayani umat di tempat-tempat ibadah, itu biarawati itu tidak boleh menikah. Kenapa? Karena harus fokus, katanya begitu. Nah kalau di kita ajarannya, ya tetap menikah tetap. Makanya Rasulullah kan dawuh, wa atazawwajun nisa. Jadi dulu pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, itu istrinya itu lapor ke Rasulullah. Gara-gara apa? Sahabat ini sregepe itu setiap malam itu selalu qiyamul lail itu sekian rakaat, dan dia melupakan kewajiban terhadap istrinya, bahkan terhadap keluarganya, kewajiban nafkah dan seterusnya. Sampai istrinya itu lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah ini gimana suami saya ini? Mestinya kan dia wajib menafkahi keluarga, tapi kenapa kok begini-begini? Ternyata dinasihati oleh Rasulullah, saya ini nabi yang diutus oleh Allah, saya mendapatkan wahyu. Tapi saya juga makan, saya minum, saya puasa, tapi saya juga berbuka. Jadi gak poso terus gitu, enggak. Ya. Saya juga wayai ngantuk ya tidur, tapi gak pas wayai ngaji, kan begitu, umpama begitu. Contohnya di pojok itu. Ini mungkin saluran listriknya terlalu kencang karena kan langsung tembok seret gitu. Mohon maaf, enggak apa-apa kan capek. Tadi malam mungkin qiyamul lailnya lama. Lanjut. Mbak minum teh? Monggo. Nah, terus saya juga menikah dengan pasangan, dengan perempuan. Rasulullah dawuh begitu. Artinya apa? Ya seimbang. Nyambut gawe terus. Tapi tetap hak-haknya Allah harus ditunaikan. Waya sholat ya sholat, waya poso ya poso. Jangan sampai ada orang yang saking asiknya nyambut gawe sampai Ramadan pun ada yang tidak puasa. Ini berarti melalaikan hak-haknya Allah. Berarti tidak tawassut, tidak beragama secara wasatiyah, tidak moderat. Jadi moderat dalam segala hal. Makanya sering saya sampaikan itu, yang dipuji di dalam Al-Quran, salah satunya itu kalau dalam surah An-Nur, Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang yang dipuji dalam Al-Quran itu kan sebelumnya dari ayat fi buyutin adzinallah itu ya. Rijalul la tulhihim tijarah, yaitu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Tidak dilalaikan dari mengingat Allah. Artinya apa? Bisnis tetap dilakukan, interaksi dengan manusia dilakukan, tapi tidak melupakan zikir dan hak-haknya Allah. Begitu. Sama yang ngono ngapalno Quran, tapi ya jangan kemudian tidak melakukan yang lain. Pulang ke rumah, tidur, habis tidur ngaji. Pas ngaji, lihat konteks ya, lihat jamnya ya. Kalau waktunya bantu orang tua kora-kora, ya kora-kora. Jangan lalu alasan, Bu, saya ngaji nih. Padahal mari ngaji nyekel HP. Pas nyekel HP, kora-koraan sudah bersih. Jadi pas jamnya kora-kora, tahu pura-pura ngaji. Agar tidak disuruh kora-kora. Kadang-kadang orang tua itu ada yang pengertian, anak saya masih mondok, cik ngaji, masuk tak suruh kora-kora. Karena orang tua itu tipenya macam-macam. Ada yang ayo kerjakan ini. Ada yang hanya diam lalu dikerjakan. Lah, kita itu yang harus bisa menempatkan diri. Kalau ngelihat ibu kita sudah nyapu, ya mosok sih kita ndak nyandak. Sapu, Bu, kula mawon. Kula mawon langsung dicanda, ojo ditunda. Bu, mboten saya nyapu nggih, kula mawon. Tapi ngenteni kok sore. Ini kadang orang tua sudah enggak kanten. Rumah ini selak kotor kan gitu. Itu maksud saya. Jadi harus tahu konteks. Saman boleh pakai HP, tapi ojo terus-terusan gitu loh. Itu namanya moderat. Nah kalau mulai bangun tidur sampai tidur lagi, coba sampean hitung. Banyakan nyekel gadgetnya dengan endaknya, ini yang berlebihan. Itu tidak qawamah namanya. Padahal harus wa kana baina dzalika qawamah. Adil lah menempatkan itu. Jadi sesuai dengan tuntutan keadaan tapi konteksnya pas. Itu.
Jadi bisa diterapkan di banyak hal. Kita ini kan seringkali, mohon maaf, berlebihan dalam menggunakan gadget. Lalu ketika tugas-tugas terbengkalai, ketika ngaji terbengkalai, lalu alasannya, saya ini sibuk banget. Sibuk opo gitu loh. Jangan-jangan sibuk itu karena sampean sendiri yang nyari kesibukan. Karena kalau sudah buka gadget, entah IG, tapi kalau entah delok fotone wong, delok statusnya orang, lihat status WA, itu juga tidak ada habisnya itu. Hari ini statusnya apa? Itu kalau entah Nggak selesai itu kalau tidak ada tekad untuk ditaruh. Itu bisa nyekel HP ini bisa 1 jam, ngaji ini tidak sampai setengah jam. Berarti kan tidak imbang gitu loh maksud saya. Ya, nah lalu saya lanjutkan. Lalu duduk istirahat itu ada di mana juga? Ada di dalam rakaat ketiga. Karena rakaat kedua sujud bukan rakaat ya. Jadi sujud yang kedua dari rakaat yang pertama. Sujud itu kan 2 kali. Ini saya tadi kayaknya penjelasannya kurang tepat. Sujud itu kan 2 kali. Allahu Akbar. Ada duduk di antara 2 sujud. Lah yang disunahkan itu sujud kedua dari rakaat yang pertama. Sorry, keliru. Kalau rakaat kedua itu kan berarti tahiyat. Nah, saya tadi keliru kok sampean menengahi. Rakaat pertama itu sujudnya 2 kali. Minar rakaatil ula, sujud yang kedua. Sujud itu kan 2 kali. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud itu apa wacana? Rabbil firli warhamni itu ya. Dan seterusnya itu. Lalu sujud. Lalu sebelum berdiri, semua sholat itu punya rakaat pertama. Lalu sujud yang kedua itu sebelum berdiri itu ada transit atau terminal dulu. Terminal. Itu namanya duduk istirahat. Lalu rakaat ketiga dalam sholat yang 4 rakaat itu juga sama. Rakaat ketiga itu dalam arti setelah sujud yang kedua dalam rakaat itu. Kan sujudnya 2 kali. Duduk di antara 2 sujud lagi. Sebelum berdiri itu ada transit itu. Ada pertanyaan sampai sini? Summa idza rafa'a min sajdati tilawati. Kemudian idza rafa'a nalika ngangkat sapa man min sajdati tilawati dari sujud tilawah. Fala buta maka ora kena ora, artinya harus, maka harus minal intisabi qaiman. Saking tegak artinya begini, maka dia harus langsung tegak qaiman hale berdiri. Jadi tidak pakai duduk istirahat. Wal mustahabu tawi yang disunahkan idzan tasaba nalikane tegak qaiman hale berdiri, idzan tasaba sapa man nalikane tegak sapa man. Jadi kalau sudah tegak qaiman hale berdiri iku an yaqra ayan toh maca sapa man syai'an ing sesuatu, yaitu ayat Al-Qur'an. Tsumma yarka'u, kemudian baru rukuk. Fa in tasaba, maka jika tegak sapa man, artinya tegak berdiri tadi qaiman. Jadi ketika sudah sujud tilawah lalu langsung berdiri, tsumma raka'a, kemudian rukuk sapa man min ghairi qiraatin, tanpa membaca apapun, tanpa membaca surat, tanpa membaca ayat. Jaza, maka boleh. Jaza, boleh saja. Ada yang ketinggalan? Tsumma raka'a min ghairi qiraatin jaza. Ini yang penjelasan saya tadi.
Jadi kalau ada orang sujud tilawah dalam sholat, kok kemudian pas ayat sajdahnya itu pas akhir di pojok berdiri lagi, maka memang yang bagus itu masih ditambah baca. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allahu akbar, ruku. Nanti berdiri lagi diulang dari inna anzalnahu fi lailatul qadr, enggak apa-apa. Saya ingat Pak Tain itu pernah cerita ya sambil guyon. Guru kalau di MK itu kan setornya ke badal-badal, badalnya kan banyak. Badal itu ya Ustadz. Kalau di sini sampean kan ke Gus Faiz sama ya Gus Faiz tambahannya. Murojaahnya ke Kening Umah juga. Oh betul. Nah, kalau di pondok itu kan badalnya macam-macam. Setiap ustadz, setiap badal atau setiap orang itu cara mengingatkan santri itu beda-beda. Ada yang ingatkan itu pelan sampai yang diingatkan tidak dengar. Ada yang buanter sampai tonggone 5 meter itu krungu. Ada yang hanya ditegur, ayatnya tidak dibacakan sehingga santri iki opo mikir sih. Ada yang langsung disaut ayatnya. Kan macam-macam itu. Itu dinamika yang ya bermacam-macam. Suatu ketika ada santri yang setoran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Til. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tul. Cari santrinya, Bang cari til saiki tul. Kan begitu. Langsung yang ketiga sudah diganti tadi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Angen-angen yang ketiga iki tul apa til. Lailatul til qadr. Jare santri bapak wis cek milih dhewe. Ya Allah, enggak ini guyon ya. Jadi cek milih dhewe ustaz jare. Jadi Quran itu jangan pernah merasa disombong, jangan sampai menyombongi Al-Quran. Karena hafalan kita itu titipan. Saya itu kapan hari itu nemu video, ya manusia itu tetaplah manusia. Ternyata ada momen-momen tertentu, tapi sangat jarang ya, langka sekali. Imam Masjidil Haram itu juga pernah bulet. Bahkan ada rekaman itu Syekh Su'ud Asyuraim itu membaca juz 1 itu awal Al-Baqarah itu sudah keliru. Tapi itu manusiawi. Padahal beliau-beliau itu deresnya itu ya luar biasa. Sekarang pelajarannya begini, beliau yang deresnya luar biasa saja iso bulet. Kok awake dhewe sing derese gak patek kok njaluk lancar. Artinya apa? Ya minta lancar boleh tapi harus seimbang gitu loh. Derese ya apa? Jadi masih baca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil alamin. Itu baru awal itu. Padahal secara logika mosok awal. Tapi manusia gitu loh. Ketika sholat itu kadang konsentrasi sudah beda. Diingatkan lagi Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil alamin. Hudal lil muttaqin. Akhirnya bisa. Saya sendiri pernah mengalami, jadi kalau memang ngimami itu beda dengan darusan. Kalau darusan, khataman seharian, disimak temannya, itu fokus pikirannya bacaan sambil ngelirik, sambil lihat ini, keliru dirinya biasa. Itu kalau ngimami, sholat itu, walaupun juz 30, itu tetap harus fokus. Lalu jangan merasa begini, Alhamdulillah lancar. Saya pernah, ketika ngimami taraweh, 1 juz. Jadi 1 juz biasanya saya titeni nyantolnya ini berapa kali. Kadang-kadang yang sudah kita siapkan sudah lancar, kalau nyantol itu bisa. Saya pernah ngimami juz 28.
Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dan seterusnya. Mestinya khabir saya baca basir. Lu gak kroso, baru setelah rekaman saya dengarkan ulang gue keliru. Lah, kalau kelirunya cepat begitu karena bacanya kan cepat untuk tarawih itu. Yang ingatkan sudah tidak nutut. Kalau dipaksa diingatkan nanti malah yang lain bulet. Itu pernah begitu. Pernah sudah mau akhir juz, itu mulus dari awal sampai ini enggak bulet plus, enggak nyantol. Lalu saya merasa begini. Alhamdulillah, dalam hati loh ya, kerentek lewat gitu ya, gimana lancar. Nyantol habis itu. MHQ juga begitu. Ada 4 soal. Soal pertama, kedua, ketiga lancar tanpa bel. Begitu masuk soal keempat, ada kerentek dalam hati. Alhamdulillah 3 soal lancar, tinggal 1. Kadang-kadang 1 ini ya karena ada perasaan begitu nyantol. Saya dulu pernah MTQ Korpri 7 surat pilihan Al-Kahfi dan seterusnya. Jadi MTQ-nya itu yang dilombakan 7 surat pilihan. Ad-Dukhan, Al-Kahfi, Yasin, terus apa lagi? 3 soal lancar, begitu masuk soal keempat dapat soal surah Al-Mulk. Seret. Wah, alhamdulillah Al-Mulk. Saya sudah pede duluan. Lancar. Ternyata bulat, karena Al-Mulk malah bulat. Ya Allah, gak mesti aja nih. Makanya jangan pernah menyombongkan diri terkait dengan Al-Quran. Itu pesannya. Jadi Quran begitu. Ono mana ya santri ngaji. Santri ngaji kan juga macam-macam. Ada yang punya kelemahan tidak bisa mengucapkan huruf dha, dhad. Ono sing mim itu mime gak iso mingkem. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gurunya sudah ngajar begitu fasoha. Muridnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihin. Dikon mingkem enggak mingkem. Alaihim. Mingkem. Alaikum. Ya Allah. Santri itu juga ngajinya macam-macam. Ada santri itu ya arek setoran begitu ya. Ana sing dielingno iku telaten sabar ngenteni. Dirungokno sik disawon. Ana sing guopoh karepe dhewe. Dielingno durung tutuk wis muni maneh bulet padahal. Dirungokno sik ta lah jarene gurune ana sing ngono iku. Nah iku macam-macame arek. Ana sing tajwide gak dipraktekno, ya Allah. Wis ngerti hukum tajwid ikhfa syafawi, tapi digawe idhar syafawi kabeh. Gak tahu ana ikhfa'i. Lho ngono kok ana. Padahal wis ngerti, wis belajar ya. Padahal prakteknya itu kan fardu ain. Gitu loh. Ya, macam-macamnya. Dinamika menghafal Al-Qur'an. Yang penting tetap semangat. Baik Lailatul atau Lailatil tetap semangat. Nah, kalau orang sudah belajar nahwu ya, umpama sampai di sekolah kan ada pelajaran nahwu ya, dan paham, diterapkan, gak bingung. Inna anzalnahu fi lailatil apa lailatul. Oh jelas ada fi kok, fi itu harfu jarin, maka pasti lailatil qadar. Ndak bingung. Wa ma adraka ma lailatil apa lailatul. Oh mesti tul. Ndak sampai terjadi kayak tadi ustadznya. Tul. Harus yang ketiga timbang bingung-bingung disebut karo-karone. Tul. Lah apa kok ngono? Jenengan milih piyambak. Ini bukan soal pilihan, ini soal qiraat. Jadi qiraat itu harus berdasarkan riwayat. Ada pertanyaan sampai sini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Faslun ay hadza faslun. Mohon maaf ya tadi keliru tadi di penjelasannya tadi loh, ya Allah, ini enggak konsen nih. Gara-gara minar raqatil ula kok yang dijelaskan sujud yang kedua. Lah kalau sujud yang kedua, sujud rakaat kedua, apalagi setelah sujud yang kedua di dalam rakaat kedua kan mesti tahiyat. Ya subuh tahiyat terakhir kan. Kalau selain itu berarti tahiyat yang pertama. Lah ngono sampean gak ono sing protes sih.
Karena yang ngaji ini juga manusia. Yang bahaya itu kalau sekarang kan eranya era digital, era media sosial. Biasanya ini kan diupload di YouTube. Nanti kalau ada orang nonton ikut ngaji, tidak sampai selesai, hanya dipotong sampai sujud pada rakaat kedua. Ini penjelasannya kok begini? Jangan-jangan ini ajaran sesat, wah bahaya ini. Karena kenapa? Karena gara-gara tidak tuntas. Makanya melakukan sesuatu yang bagus tuntas. Masuk ngaji begini harus tuntas, konteksnya juga tuntas dari awal sampai akhir. Kan melakukan pekerjaan tuh dasarnya itu ikhlas. Kalau ikhlas itu kerja hati. Maka kalau ikhlasnya sudah ada, maka memunculkan kerja keras. Kalau kerja keras itu sifatnya otot. Tapi kerja keras itu biar terarah, maka harus kerja cerdas. Harus terukur, pakai otak, pakai akal pikiran, kan begitu. Maka biar tidak setengah-setengah, maka tiga-tiganya ini harus dibalut dengan kerja tuntas. Gitu loh. Jadi harus tuntas. Sampai ngafalna Quran, ikhlas, ya. Himmahnya sudah aliyah, himmahnya sudah kuat. Ya Allah, saya punya azam ingin menjadi satu impian. Pertama itu? Nah, aku putuskan untuk jadi hafiz Quran. Kan begitu? Itu berarti sudah tekadnya sudah pas, ikhlas lillah. Itu harus memunculkan kerja keras. Berarti kerja kerasnya harus kuat, derasnya kuat, murojaah nambahnya, kan begitu. Nah, biar mendapatkan hasil yang baik, maka kita harus berpikir, metode yang baik gimana ya? Deres yang berkualitas tuh gimana ya? Itu berarti harus kerja cerdas. Harus kerja tuntas. Jangan sampai, Quran itu berapa? Salasina juz'an kamilan, ada 30 juz, maka selesaikan. Jangan hanya, saya tak milih 2 juz saja, juz 29 sama 30. Ya itu sudah baik, timbangannya enggak, tapi jangan sampai berhenti, lanjutkan. Itulah namanya kerja tuntas. Faslun fil awqatil mukhtarati lil qira'ah. Faslun utawi iki iku fasal. Fil awqat, menjelaskan ing dalam piro-piro waktu. Jadi pembahasan berikutnya menjelaskan beberapa waktu al-mukhtarati yang terpilih. Jadi waktu yang bagus, yang terpilih lil qiraati untuk deres, untuk membaca Al-Qur'an. Kapan sih waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran? Waktu yang terpilih untuk membaca Al-Quran yang bagus itu di mana? Ternyata i'lam, ketahuilah. I'lam arwasiro. I'lam ketahuilah. Anna afdhalal qiraati. Bahwasannya paling utamanya membaca Al-Quran. Paling afdolnya membaca Al-Quran. Ikumma tempat dan waktu. Ikumma tempat dan waktu atau keadaan ya. Kana kang ono opema iku fi sholati ing dalam salat. Jadi membaca Al-Qur'an itu yang paling bagus itu dalam kondisi salat. Di dalam kondisi apa ketika sholat? Ya kondisi berdiri setelah membaca surah Al-Fatihah. Itu waktu dan tempat terbaik untuk menderes membaca Al-Quran. Nggih. Loh, yang izin sampean, yang keluar kok beda? Jadi sekarang surat izin tuh pakai juru bicara. Padahal saya izinkan jenengan tadi. Ya tidak apa-apa. Jadi tidak semua keadaan dalam sholat ya. Rukuk lalu deres. Enggak, yang bagus itu untuk tempat membaca Al-Quran itu lebih lama di berdirinya. Karena yang bagus memang lama di berdiri.
Nah, ini ada keterangannya. Wa madhhabu Syafi'i wa ghairuhu wa ghairihi ay madhhabu ghairihi. Wa madhhabu Syafi'i utawi madhhab Imam Syafi'i wa ghairihi dan madhhab selain Syafi'i wa ghairihi. Anna tatwilal qiyami, bahwasannya memanjangkan berdiri. Artinya yang dipanjangkan ini bacaan dalam ketika berdiri dulu ya, bukan berdirinya. Kalau dipandang memanjangkan berdirinya, nanti yang paling tinggi, yang paling afdol, bukan. Yang pendek kasihan. Kan ada orang itu kan masalah pendek dan tinggi itu tidak bisa milih. Atau yang sedang-sedang saja itu tidak bisa milih. Ada orang yang pendek lalu disuruh berdiri, ayo ngadeg, wis ngadeg jari koncone. Kok lungguh ae lho. Itu namanya melecehkan, jangan. Karena urusan tinggi badan itu sudah ukuran dari sononya. Dulu tuh ada adiknya teman saya itu pengen daftar TNI kalau tidak salah, TNI apa Polri ya. Tingginya itu kurang 3 cm. 3 cm itu kan kayaknya remeh ya. Sapiro 3 cm masa mini. Saking kepinginnya daftar TNI Polri, dia ngikut atau apa ya, ikut apa istilahnya itu. Kan ada di pinggir-pinggir jalan tuh bisa meninggikan badan sampai sekian senti. Itu ternyata ada obat yang diminum, tapi tidak hanya itu, latihan fisiknya luar biasa. Dia harus lari itu 1 jam, itu bukan pagi hari, tapi siang hari. Selepas jam 12 siang, pokoknya setelah matahari itu pas di tengah itu panas-panas dan itu pakai sweater, wow keringetnya. Setelah itu dilakukan selama 1 bulan, diukur lagi, mundak hanya setengah senti, tetap nggak lolos. Jadi yang diminta 3 senti, janjinya promosinya obatnya itu ini bisa menaikkan tinggi badan sampai 3 sampai 4 senti. Ternyata mundaknya mek setengah senti, ya tetap nggak bisa masuk. Ya berarti kayak gitu itu manusia tidak bisa milih, berarti cari profesi yang lain yang boleh jadi ke depannya itu bisa lebih bagus. Kan orang itu kan tidak tahu nanti ke depan tuh yang ada itu kan pilihan. Kayak iki api. Tapi kalau sudah begitu berarti Allah menetapkan ada pilihan lain yang boleh jadi kita hari ini belum tahu, kan begitu saja. Karena tadi itu gara-gara berarti kurang tingginya kurang 2,5 cm. Kalau ada yang jadi yang daftar akper, perawat, saya tidak tahu kalau bidan ya, di perawat itu kan di beberapa tempat kan mensyaratkan tinggi badan minimal juga, minimal berapa gitu kan. Seperti di Stikes Malang itu harus sekian, tapi standarnya beda dengan Stikes yang di Pare, selisih 2 atau 3 cm begitu. Ya tidak tahu saya kalau perawat itu kenapa kalau harus tinggi badan segitu. Setelah saya angen-angen apa itu ya biar kalau nyantolkan cairan infus biar tidak pakai mancik ke kursi. Kalau pendek mancik kursi nanti guling kan jadi perkara, nanti kasihan pasiennya nanti kan, dan seterusnya. Saya tidak tahu kalau bidan di akademi kebidanan itu harus tinggi badan apa enggak. Kalau akbid kan hanya perempuan biasanya, laki-laki enggak bisa ya ambil akbid ya. Kalau akper perawat kan laki-laki bisa. Kan ada dulu alumni sini yang jadi perawat juga ada ya. Siapa? Nggak salah saya di Surabaya ya. Saya dulu nggak pakai akademi perawat, tapi sekarang jadi perawat, merawat anak. Jadi sejak lahir kan dirawat, masa anak dibiarin kan ya enggak. Sama juga nggak pakai akper, nanti juga akan jadi perawat, merawat suami kan begitu. Faslun fil awqatil mukhtarati lil qiraah. Di dalam mazhab Syafi'i dan imam yang lain, anna tatwilal qiyami fi shalat, bahwasanya memanjangkan durasi waktu ketika berdiri dalam sholat iku afdhalu, lebih utama. Dipanjangkan untuk ngapain? Ya untuk membaca Al-Quran. Iku afdhalu min tatwilis sujud,
dibanding memanjangkan bacaan ketika sujud. Sujud yang bagus juga lama, tapi tetap yang paling bagus, yang paling afdol lebih panjang di berdiri. Wa amal qiraatu. Nah, tadi kan perbandingannya gini. Kalau membaca Quran antara dalam sholat dengan di luar sholat, maka lebih bagus di dalam sholat. Wa ammal qiraatu fi ghairi shalah. Lah kalau membaca di luar sholat itu yang afdal itu kapan waktunya? Wa ammal qiraatu fi ghairi sholati lan utawi anapun utawi membaca Al-Qur'an fi ghairi sholati di luar sholat atau ing dalem selain sholat, artinya di luar sholat. Fa afdaluha maka utawi lebih utamanya qiraah. Fa afdaluha maka utawi lebih utamanya qiraah iku qiraatul laili, membaca Al-Qur'an pada malam hari. Ini bukan berarti selain malam tidak boleh, tidak, bukan ya, jangan salah paham. Nanti mulai pagi sampai malam, sampai sore tidak deres. Kamu tidak deres, saya nunggu malam saja deresnya, karena malam lebih afdol. Tiba malam karek ngantuk, tambah gak sidong ngaji, tambah eman. Ini bicara afdol, fadilah. Wan nisful akhiru minal laili. Nah kalau malam itu yang paling bagus yang mana? Ternyata wan nisful akhiri minal lail, separuh yang terakhir dari malam iku afdolu, lebih utama minal awwali, daripada separuh yang pertama. Kalau tidak bisa separuh, tidak bisa bangun jam 1 untuk deres, ya berarti sepertiga malamnya nanti nggak dibagi 2 tapi dibagi 3, maka muncul sepertiga terakhir malam sampai subuh. Kalau di pondok itu enak, tinggal nyari partner yang sevisi, yang punya semangat. Nanti siapa yang bangun duluan, bangunin temannya, lalu deres ke musola sini, kan enak. Gerbangnya kan kuncian toh. Jadi bisa di musola. Wal qiraatu bainal maghribi wal isya'i mahbubatun, utawi membaca Al-Qur'an antara waktu maghrib dan isya iku mahbubatun, disukai, dicintai, disunahkan. Antara maghrib dan isya itu waktu-waktu yang luar biasa. Sampai sini ada pertanyaan? Wonten. Wa ammal qiraatu fin nahar fa afdaluha ba'da sholati subhi wallahu a'lam bissawab. Monggo kalau ada pertanyaan? Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Lain kali kalau saya umpama pas menjelaskan kok iskal, sampean mosok ngene rakaat kedua kayak tadi itu ya, sampean langsung menyampaikan enggak apa-apa. Atau jangan-jangan sampean iyo ae. Iyo gak paham wis kok iyo ae lho. Ya, janganlah. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Barokah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa minal ladzina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak.
وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله إياكم أجمعين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.